Om Swastiastu. Om Mawigana-mastu Namasidam. Om Manobadrah Kratawiyantu Wiswata. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan ini Panita akan menyampaikan pencerahan yang berjudul Upacara Fitriyatnya Murah dan Utama. Untuk itu mohon diperhatikan bahwa upacara fitriyatnya menurut agama Hindu yaitu sangat mahal sebenarnya. Di mana upacara fitriyatnya itu sangat mahal karena membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang sangat panjang. Untuk itu Panita akan membuat terobosan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Karena di dalam ajaran agama Hindu, upacara fitriyatnya itu wajib dilakukan oleh Pratisantana. Tetapi karena kita sebagai umat Hindu kebanyakan tidak tahu caranya bagaimana kita berupacara fitriyatnya yang murah dan utama. Untuk itu Panita akan jelaskan bahwa di dalam upacara fitriyatnya, khususnya pengabenan, yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama sawa perteke, yaitu pasti ada sawanya, dilakukan upacara nyiraman ngeringkes, kemudian baru dilaksanakan upacara pengabenan. Yang kedua disebut dengan sawodana, tidak ada layonnya atau sawanya, menggunakan simbol kayu, cendana atau majagau yang panjangnya 1 astamusti. Ya, ini astamusti namanya. Amusti tambah asta tambah amusti, itulah diberikan simbol sebagai pengganti mayat. Upacaranya mulai yang terbesar sampai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga namanya pernau. Pernau itu dilaksanakan upacara pengaben pernau. Itu bisa dilaksanakan baik ada layon atau sawo maupun tidak ada layonnya. Yang tidak ada layonnya menggunakan simbol yaitu alang-alang 108 dijalin berbentuk manusia, itu namanya kuso pernau. Bisa upacara dari yang terkecil sampai yang besar. Ada pernau juga namanya toyo pernau. Itu menggunakan simbol seperti titik pengentas, ada priuk tanah, kemudian berisi air, berisi alang-alang atau senimang dan lepas, itu sebagai simbol. Upacaranya boleh kecil. Kemudian ada namanya upacara pernau, yaitu wano koso pernau, menggunakan simbol ponje. Boleh upacaranya kecil dan besar. Kemudian yang keempat yaitu upacara fitriyatnya, khususnya pengabenan, yang disebut dengan nyuaste. Nyuaste ada beberapa. Pertama, yang paling kecil upacara swasta geni, apabila ada sawonya, itu upacara swasta geni, yaitu ritualnya sangat sederhana, yaitu mulai nyiraman dan geringkes, dibawa ke setre, di dalam pembakaran layon atau sawo, di dadanya diisi daksina 1 buah uang bolong 225 keteng, beras catur warna yaitu, dan canang 7 tanding itu ditaruh di dada sawo dari gesang, matur piuning dalam Prajapati dan Dewayamu. Kemudian upacaranya yaitu nuduk galih atau nyumpit, itu ngereke. Kemudian upacaranya yang sederhana yang kecil bisa dilaksanakan, yang penting ada titah pentas. Yang terakhir, yang kelima yaitu mitriyatnya. Mitriyatnya itu bisa ada sawonya juga, bisa tidak ada sawonya. Kalau ada sawonya, upacaranya yaitu waktu ngereke tulang berbentuk patmu. Itu ada 5 cara untuk upacara pengabenan. Nah, kemudian ditambah dengan beberapa lagi, yaitu namanya upacara Pitra Tarpana. Pitra Tarpana inilah yang akan Panita jelaskan
lebih lanjut, yaitu Pitra Tarpana ini adalah upacara pitrayatnya kolektif. Karena kolektif, ya, kolektif berarti bisa dilaksanakan yaitu dengan upacara bersama. Dengan upacara bersama akan memudahkan kita. Pertama, yaitu akan menekan biaya yang sekecil-kecilnya karena kita yaitu upacara bersama, atau dengan bahasa Balinya kinembulan. Ini sastra yang menyebutkan yaitu upacara Pitra Tarpana. Kemudian ada tambahan lagi satu namanya pitrayatnya Upadesa. Upadesa itu ngiring. Misalnya ada upacara Sulinggih yang lebar, kemudian ada yang mengikuti, itu namanya pitrayatnya Upadesa. Atau ada anak agung, misalnya Plebon, ada di Kuruliam Sahar, itu Upadesa. Nah, di sini yang akan kita jelaskan adalah Pitra Tarpana. Kenapa upacara Pitra Tarpana ini bisa dilaksanakan dengan yang sangat murah? Pertama, karena upakaranya yang pokok adalah satu. Sebagai contoh, kalau upacara Pitra Tarpana ini yaitu Banten ayabannya satu. Berapapun jumlah sawo yang diupacarai, Banten ayamnya satu. Yang tidak boleh bersama yaitu yang di opan sawo, yaitu namanya tarpana. Tarpana inilah masing-masing layon atau sawo mendapatkan satu-satu. Apa itu tarpana, umat sedharma yang berbahagia? Yang namanya tarpana itu adalah satu, ajang putih kuning. Yang kedua yaitu jajan basah, yaitu jajan pasar. Yang ketiga tipat pesor, tipat sirikat. Kemudian juga ada bubur pirate, nasi angkep. Inilah yang tidak bisa dipersembahkan kepada sang diupakara, yaitu harus satu-satu setiap saat. Kita ulangi lagi sekali supaya paham umat Hindu sedharma. Kenapa upacara ini bisa murah? Karena Banten ayabannya satu. Untuk semua layon atau sangseda yang diupacarai. Yang tidak boleh bergabung yaitu pertama namanya tarpana. Tarpana ini terdiri dari satu, ajang putih kuning, tipat pesor, tipat sirikan, jajan basah, jajan pasar, kemudian bubur pirate, nasi angkep. Inilah yang masing-masing sawo yang tidak bisa digabung. Yang lain boleh. Nah, dengan demikian berarti akan sangat murah upacaranya, karena biaya yang akan dikeluarkan itu akan dibagi bersama oleh peserta. Karena ayamnya satu, misalnya kita pengikutnya misalnya ada 30, bagi 30. Misalnya contohnya, kalau misalnya menghabiskan Bantennya harga 50 juta, dibagi misalnya 20, nah, tinggal kita hitung berapa. Sehingga sangat murah. Sangat murah. Inilah yang akan pandita laksanakan untuk umat Hindu, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Karena pandita sudah melaksanakan upacara pitrayatnya massal, baik di Kota Mataram, mau di Pulau Sumbawa, maupun di kampung-kampung seperti di Lilin. Terus sudah beberapa kali dilaksanakan upacara pitrayatnya
yaitu kolektif atau bersama, atau namanya kinumbulan. Dalam sastra disebutkan adalah upacara kolektif itu adalah Pitra Tarpana. Nah, untuk itu umat sedharma, dalam waktu dekat panitia sudah membuat program, yaitu Pitra Yatnya kolektif terbatas karena keadaan COVID ini. Panitia akan batasi paling banyak 50 peserta sehingga tidak banyak kerumunan. Yaitu panitia akan laksanakan yaitu tanggal 1 Agustus itu upacara Upohayu Atmerare, yaitu yang terdiri dari yaitu warak keruron, yaitu umur kandungan 1 minggu sampai 4 bulan yang menjelang keguguran. Yang kedua yaitu ngelangkir setelah umur kandungan yaitu 4 bulan sampai dia lahir, belum kena upacara 3 bulan, itu akan dilaksanakan upacara ngelangkir. Yang ketiga adalah upacara Mupayu Atmerare, yaitu ngelungah, yaitu apabila bayi sudah lahir, sudah kena upacara 3 bulan, yaitu sebelum putus gigi. Nah, yang kedua, upacara pitranya kolektif atau Pitra Tarpana itu akan dilaksanakan yaitu upacara ngeroras atau nyekah yang akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021, yaitu juga pesertanya terbatas hanya 30 sawu maksimum atau 50 peserta. Nah, di sini upacara yang akan dilaksanakan itu Atmodana atau nyekah atau ngeroras sampai dengan nyegar gunung, mengajar-ajar dan nilepati kuda tunglingya. Panitia prediksi, ya kalau kita upacara sendiri dalam upacara Atmodana bisa minimal membutuhkan biaya 30 sampai 50 juta untuk upacara. Yaitu mulai dari Atmodana, nyegar gunung, majaraja, nilepati. Nah, kalau kita laksanakan secara kolektif, kalau bisa diikuti minimal 30 sawu, itu akan biayanya sangat jauh rendah. Kalau panitia prediksi 1/10, yaitu 5 juta sampai 5,5 juta sudah cukup. Upacaranya seperti tadi judulnya panitia, yaitu murah dan utama. Kenapa murah dan utama? Karena yaitu upacaranya ritual nanti besar, bahkan sampai tingkat meligya akan bisa dilaksanakan. Artinya apa? Dengan dana yang sangat kecil, misalnya 5.500.000 sudah itu include semua, sarana sudah semua disiapkan oleh panitia, dan peserta hanya membawa tirta yang guru dan sekara kekuangan untuk muspo. Yang lain sarana seperti pajeng, ganjaran, tigasan, apapun perlengkapan upacara pitrayatnya itu akan ditanggung oleh panitia. Kembali pada sampaikan bahwa upacara pitrayatnya itu bisa dilaksanakan dengan dana yang sangat kecil, tidak perlu menjual milik misalnya kebun, terus sawah, pekarangan, karena khususnya di Mataram banyak umat kita sudah menjadi miskin karena upacara pitrayatnya. Kenapa bisa menjadi miskin? Karena setiap upacara pitrayatnya yaitu menjual sawah, kebun, bahkan pekarangan, sehingga menjadilah memiskinkan. Inilah salah satu cara pandita untuk membantu masyarakat supaya menghindari hal-hal yang menyebabkan kita itu hidup sengsara. Bagaimana leluhur kita bisa masuk surga? Dengan upacara menjual sawah, menjual kebun, menjual pekarangan, mungkin nangis leluhur kita. Dan kita akan masuk neraka. Di dunia ini kita akan sudah neraka yang masih hidup. Nah, untuk itu umat sedharma, kami mengajak umat sedharma khususnya di daerah NTB, mari kita
ikuti upacara kolektif atau Pitra Tarpana yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021. Karena ini merupakan fitriyatnya masa kolektif yang keempat kali untuk di Kota Mataram. Dan peserta untuk masyarakat umum. Karena tahun 2018 pada melaksanakan pesertanya membludak yaitu sampai 105 yang diikuti oleh ampun niki mohon maaf yaitu oleh semua soroh. Ada peserta anak agung, ada Dewa dan Gusti Arya Pande Pasek. Ada mungkin 11 soroh yang pesertanya. Untuk itu umat sedharma yang khususnya masyarakat NTB, marilah kita daftarkan leluhur kita yang sudah meninggal. Kita akan upacarai secara bersama, yaitu akan dilaksanakan oleh yaitu Pesraman Taman Sariloka, yaitu yang beralamat di Jalan Nusa Indah 6 nomor 21 BTN Swete, Kelurahan Turide, Kecamatan Sanubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bagi umat yang ingin ikut, boleh mendaftar lewat SMS WA yaitu nomor HP 081 339 78 0068 atau HP 081 915 953 399. Ya umat sedharma, kami tunggu. Boleh ditelepon, boleh langsung. Kami tunggu pendaftarannya. Moga-moga acara ini bisa berjalan dengan baik. Yang seperti judul yang kita sampaikan, yaitu murah tapi upacaranya utama. Demikian yang dapat kita sampaikan. Panitia Sinep Antuk Pramasanti. Om Santi 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 Om.